Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Sirojudin kelas A11 ya dalam pembelajaran micro teaching. Kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran dan pendidikan ya. Apa saja pembelajaran dan pendidikan itu ya. Eh, kita sering mendengar kata-kata belajar dan pembelajaran. Memang beda ya belajar dan pembelajaran. Ya, belajar itu ya proses perubahan perilaku ya, bersifatnya itu terus-menerus atau kontinu, fungsional, positif, aktif dan terarah. Gitu ya. Kalau pembelajaran maksudnya bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Jadi perbedaannya itu, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Nah, begitu. Selanjutnya, apa sih pendidikan? Ya, pendidikan yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Proses, cara, dan perbuatan mendidik. Ya, pendidikan ini berisikan pendidik atau guru, ya, pengajar, mentor, gitu ya, dan orang yang dididik, yaitu peserta didik, siswa, murid, gitu ya, dan segala aturannya. Jadi dalam pendidikan itu ada beberapa yang harus ditaati aturannya. Pendidikan juga ada merupakan metode pengajaran dan pembelajaran di sekolah atau lingkungan seperti sekolah, ya. Bisa di sekolah, bisa di lembaga-lembaga tertentu seperti les privat, lembaga pendidikan, lain-lainnya. Pendidikan ini dikategorikan menjadi non formal dan informal, ya. Selanjutnya terdapat komponen pembelajaran, ya. Apa saja komponennya? Yaitu pertama tujuan, materi, metode dan strategi, serta perlengkapan dan fasilitas dan evaluasi pembelajaran. Saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari tujuan. Ya, dimulai dari tujuan. Tujuan ini merupakan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan suatu target yang ingin dicapai oleh kegiatan pembelajaran, ya. Contohnya siswa dapat menyebutkan rukun iman, misalnya, ya. Siswa dapat menghitung perkalian bilangan bulat, gitu ya. Dan siswa bisa melakukan trik menendang bola dengan baik, gitu ya. Dan lain-lain. Atau lebih luasnya lagi cakupannya, yaitu tujuan pembelajaran ini merupakan tujuan antara dalam upaya mencapai tujuan-tujuan lainnya yang lebih tinggi tingkatannya, yakni tujuan pendidikan dan tujuan pembangunan nasional. Gitu. Berikutnya, komponen yang berikutnya yaitu materi. Materi pembelajaran pada dasarnya adalah isi dari kurikulum, ya. Apa saja sih? Berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan rinciannya. Serta jika berdasarkan taksonomi Bloom dan kawan-kawan, ya materi pendidikan itu meliputi bahan pembelajaran berupa kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan terakhirnya itu psikomotor atau keterampilan. Jadi di dalam laporan siswa biasanya terdapat beberapa kriteria seperti kognitif kayak gitu ya, afektif, atau psikomotor. Nah, selanjutnya yaitu metode dan strategi. Ya, metode itu apa sih? Metode yaitu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sedangkan strategi pembelajaran yaitu teknik yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar. Ya, begitu. Selanjutnya, terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan seperti metode ceramah, demonstrasi, ya, diskusi, simulasi, ya, sampai debat atau simposium. Berikutnya, beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan yaitu discovery learning,
ya, inquiry learning, terus problem based learning, project based learning, ya, dan pembelajaran kooperatif. Berikutnya, perlengkapan dan fasilitas pembelajaran. Perlengkapan ini meliputi sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Pensil, seperti pensil, penghapus, buku tulis, ya, dan lain-lain. Sedangkan fasilitas merupakan fasilitas belajar yang lengkap dapat membantu guru dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, seperti halnya ruang kelas yang nyaman, laboratorium, perpustakaan, ruang komputer, ya, fasilitas olahraga, gitu ya, kantin, ruang kesehatan, dan lain-lain. Berikutnya, yang terakhir dari komponen belajar yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan penilaian dan pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau belum, ya. Evaluasi juga dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti tes, observasi, skala sikap, angket, dan catatan harian. Fungsi dari evaluasi yaitu memberikan informasi tentang kemajuan siswa, mendorong motivasi belajar, membantu perkembangan tingkah laku siswa, ya, mengembangkan program dan kurikulum, serta membantu akreditasi program kelembagaan. Adapun jenis-jenis evaluasi diantaranya evaluasi formatif. Ini dilakukan selama KBM, misalnya, seperti pengajuan pertanyaan, ya, memberikan kesimpulan dari siswa yang dipahami seperti apa, gitu ya. Terus ada evaluasi sumatif. Biasanya ini berjangka, ya, waktunya itu tidak setiap pertemuan, melainkan berjangka seperti ujian tengah semester, ujian akhir semester, gitu ya. Ada juga evaluasi diagnostik, evaluasi portofolio, dan terakhir evaluasi partisipasi. Evaluasi pembelajaran ini harus dilakukan dengan mematuhi beberapa prinsip, ya, seperti keberlanjutan, komprehensif, adil, objektif, kooperatif, dan praktis. Ya, seperti itu penjelasan dari saya mengenai pendidikan dan pembelajaran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.